Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua manusia pasti akan menemui hari kebangkitan setelah kematiannya, sehingga mengenal dan mengetahui kejadian hari kebangkitan ini menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu bagian dari iman kepada hari akhir, juga termasuk iman kepada perkara yang gaib, yang menjadi salah satu keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai proses kebangkitan seluruh manusia dari alam kubur. Hari kebangkitan dimulai setelah peniupan as-sur, yaitu sangkakala, yang Allah tugaskan kepada malaikat Israfil untuk meniupnya ketika diperintahkan. Dijelaskan dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, ia berkata, seorang Arab yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang dimaksudkan as-sur? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sangkakala yang ditiup. Berapa kali sangkakala itu ditiup? Dalam masalah ini terjadi adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syekh Islam Ibnul Taimiyah dan Al-Hafidh Al-Hakami menyatakan 3 kali. Syekhul Islam Ibnul Taimiyah menyatakan bahwa Al-Quran mengabarkan 3 kali tiupan. Pertama, ya tiupan keterkejutan, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 87. Dan ingatlah ketika hari ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Yang kedua, yaitu tiupan kematian atau as-sa'i, dan ketiga yaitu tiupan qiyam atau bangkit, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Sebagian ulama berpendapat 3 tiupan sangkakala itu menjadi 2, yaitu tiupan al-fashu sebagai awalnya dan diakhiri dengan tiupan as-sa'i. Kemudian yang kedua adalah tiupan al-qiyam. Inilah yang dirajikan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan tiupan sangkakala terjadi 2 kali. Pertama, tiupan al-fashu ditiup, lalu manusia terkejut dan mati kecuali yang dikehendaki Allah. Dan kedua adalah tiupan al-qiyam, kebangkitan, yang ditiup lalu manusia bangkit dan bangun dari kubur mereka. Di antara dalil yang digunakan pendapat kedua ini ialah hadis Abdullah bin Amr yang panjang. Di dalamnya terdapat sabda Rasulullah SAW, kemudian ditiup sangkakala, maka tidaklah seorang pun mendengarnya kecuali menegangkan sisi lehernya dan mengangkat sisi lehernya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang pertama yang mendengarnya adalah seorang yang sedang menembok dengan tanah kubangan air untuk minum ontanya, lalu ia mati dan manusia pun mati. Kemudian Allah mengirim atau menurunkan hujan seakan-akan seperti rintik-rintik atau tetesan, lalu tumbuhlah dari tubuh manusia. Kemudian ditiupkan tiupan lainnya, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu. Hadis Muslim. Jarak antara tiupan as-sa'i dengan al-qiyam
Masa tenggang antara tiupan as-sahih dan al-qiyam telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Ada yang bertanya 40 hari. Abu Hurairah menjawab, aku tidak peduli. Lalu mereka bertanya 40 bulan. Beliau menjawab, aku tidak peduli. Mereka bertanya lagi 40 tahun. Dia menjawab, aku tidak peduli. Kemudian turunlah hujan dari langit. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya tulang ekor manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagian tubuh manusia yang tidak dimakan tanah. Seluruh bagian tubuh manusia akan hancur dimakan tanah, kecuali yang Allah kehendaki lain. Di antaranya sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu jasad tubuh para nabi. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Yang kedua, tubuh para syuhada, orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika terjadi perang Uhud, bapakku memanggilku pada malam hari dan dia berkata, aku merasa akan terbunuh sebagai orang pertama yang terbunuh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh aku tidak meninggalkan setelahku yang aku cintai lebih darimu, kecuali diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku masih memiliki hutang, maka tunaikanlah dan jagalah baik-baik saudari-saudarimu. Lalu pada pagi harinya beliau menjadi orang pertama yang terbunuh, dan bersamanya dimakamkan seorang dalam satu kuburan. Kemudian diriku merasa kurang senang membiarkan beliau bersama yang lain dalam satu kuburan. Maka aku gali ulang kuburannya setelah 6 bulan. Ternyata keadaan beliau masih seperti saat aku kuburkan, kecuali telinganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga yaitu tulang ekor manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, sungguhnya pada diri manusia itu ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tulang ekor. Pada tiupan as-sahih maka manusia pun mati. Lalu Allah membangkitkan mereka dari tulang-tulang ekor yang tumbuh disiram hujan seperti tumbuhnya sayuran, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis. Setelah sempurna susunan tubuh mereka, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala lagi sehingga ruh kembali kepada jasadnya, dan manusia pun bangkit berdiri menunggu putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hari keluarnya mereka dari kuburnya. Allah Ta'ala berfirman, dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat, penyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengarkan teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya pada kamilah tempat kembali semua makhluk, yaitu pada hari bumi terbelah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Surat Qaf ayat 41 hingga 44. Disinilah orang-orang kafir berkata, aduh celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur. Sedangkan mukmin menyatakan, inilah yang dijanjikan Rob yang maha pemurah dan benarlah Rasulnya. Lalu kemudian manusia digiring ke padang mahsyar dengan keadaan tidak mengenakan penutup kaki maupun pakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan, sebagaimana mereka dahulu diciptakan. Allah Ta'ala berfirman, bagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti akan kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan sandal, telanjang dan masih berkulup belum dikhitan. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptakan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Hadis surat Al-Bukhari.
Juga terdapat hadis Aisyah yang menggambarkan peristiwa ini. Manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan sandal, telanjang, dan masih belum dikhitan. Lalu Aisyah berkata, aku bertanya, laki-laki dan perempuan semuanya, sebagian mereka melihat sebagian lainnya. Maka Rasulullah menjawab, keadaan lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Demikianlah tiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Dan apabila datang suara yang membanggakan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Quran Surat Abasa ayat 33 hingga 37. Namun kemudian mereka diberi bagian juga, dan seseorang yang pertama kali diberi bagian adalah Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama yang diberi bagian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan pakaian dikenakan manusia adalah pakaian yang dikenakan saat ia meninggal. Demikianlah yang difahami oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika menjelang kematiannya, beliau meminta diambilkan pakaian baru, lalu dikenakannya. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mayit akan dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika mati. Manusia digiring kepada mahsyar dengan berjalan kaki, bagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Kalian akan menyembah Allah dalam keadaan tidak mengenakan sandal, telanjang, berjalan kaki, dan masih belum dikhitan. Hadis riwayat Bukhari. Namun juga terdapat riwayat yang menjelaskan adanya sebagai manusia yang berkendaraan, bagaimana dalam sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan berkendaraan, serta diseret di atas wajah-wajah kalian. Orang-orang yang diseret dan berjalan dengan wajahnya adalah orang-orang kafir. Dalam penjelasan Rasulullah SAW terhadap firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 34. Dari Anas bin Malik beliau berkata bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Allah berfirman, orang-orang yang dihubungkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Apakah orang kafir digiring di atas wajahnya? Rasulullah berkata, bukankah zat yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya? Setelah dibangkitkan dari kubur, kemudian Allah menggiring dan mengumpulkan manusia di padang mahsyar untuk menunggu keputusan Allah. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan Rasulullah SAW menggambarkan tanah di padang mahsyar adalah tanah yang rata, belum ditempati seorang pun. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Lalu ketika manusia menghadap Rabb sekalian alam semesta, matahari mendekat sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat hingga keringat tersebut menenggelamkan manusia sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Dari Al-Mi'dad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari akan mendekat pada makhluk manusia hingga jaraknya dari mereka seperti ukuran 1 mil. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tak mengerti yang dimaksud dengan 1 mil tersebut. Apakah ukuran dunia ataukah mil yang digunakan sebagai alat celak mata, sehingga manusia berada sesuai dengan ukuran amalnya dalam keringatnya. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang keringatnya menenggelamkannya. Dan Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jarak 1 mil ini baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya dekat. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh, bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita, hingga manusia bercucuran keringat menenggelamkan mereka
Ada yang hanya mencapai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang keringatnya menenggelamkan mulutnya, bahkan sampai ada yang keringatnya melampaui kepalanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, matahari mendekat dari bumi, lalu manusia berkeringat. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai tumitnya, ada yang mencapai setengah betisnya, ada yang mencapai kedua lututnya, ada yang mencapai pantatnya, ada yang mencapai lambungnya, ada juga yang mencapai kedua bahunya, ada yang mencapai lehernya, ada yang mencapai tengah mulutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya memenuhi mulutnya, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan demikian, serta ada di antara mereka yang keringatnya menenggelamkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya sebagai isyarat dan meletakkan tangannya di atas kepalanya tanpa menyentuh kepala. Beliau memutar telapak tangannya ke kanan dan ke kiri. Hadis riwayat Ahmad. Di padang mahsyar juga ada orang yang mendapatkan naungan, di antaranya yaitu 7 orang yang Allah naungi dalam naungannya pada hari. Tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu yang pertama imam yang adil, kedua pemuda yang berkembang dalam ibadah kepada Allah, ketiga seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah di atasnya, yang kelima seseorang yang diajak seorang wanita pemilik kedudukan dan kecantikan untuk berzina, lalu ia menyatakan, aku takut kepada Allah. Juga seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendiri lalu kedua matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berdiri selama 40 tahun, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari tertentu dalam keadaan berdiri 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit menanti pengadilan Allah. Meskipun rentang tersebut lama, namun terasa sebentar bagi kaum mukminin, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang firman Allah, yaitu ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam seukuran setengah hari dari 50.000 tahun, yaitu demikian itu sangatlah mudah ringan bagi orang mukmin, seperti matahari menjelang terbit sampai terbit. Peristiwa di padang mahsyar sangatlah dahsyat, sehingga setelah mencapai puncaknya, manusia mencari orang yang dapat menjadi pemberi syafaat agar Allah mempercepat keputusannya. Setiap umat mengikuti nabinya. Dijelaskan dalam hadis, sungguh pada hari kiamat manusia menjadi berkelompok-kelompok, setiap umat mengikuti nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari. Manusia pun akhirnya berusaha menemui Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa untuk dapat memintakan syafaat kepada Allah, tetapi mereka semua menolak, hingga akhirnya manusia menemui Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh makhluknya yang pertama sampai terakhir di satu tanah luas yang datar, hingga orang yang memanggil dapat mendengarkan kepada mereka, dan orang dapat melihat mereka seluruhnya, dan matahari mendekat, sehingga manusia mengalami kesusahan dan mencapai kekritisan yang mereka tidak mampu dan tidak bisa menanggungnya. Maka sebagai manusia berkata kepada yang lainnya, tidakkah kalian melihat keadaan kalian sekarang? Tidakkah kalian melihat yang telah menimpa kalian? Tidakkah kalian mencari orang yang dapat memintakan syafaat untuk kalian kepada Allah? Sebagian lainnya juga berkata, mari kita datangi Adam. Lalu mereka menemui beliau dan berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan kepadamu dari roh-Nya, serta memerintahkan pada malaikat untuk sujud, dan malaikat pun sujud padamu. Mintalah kepada Rabb-Mu untuk memberikan syafaat untuk kami.
tidaklah engkau melihat keadaan kami. Tidaklah engkau lihat sampai sedemikian beratnya yang menimpa kami. Adapun menjawab, sungguh Robku telah murka pada hari ini, dengan kemurkaan yang belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Dia telah melarangku dari sebuah pohon, lalu aku langgar. Pergilah kalian kepada Nuh. Mereka pun menemui Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus di bumi, dan Allah menamakanmu hamba yang bersyukur. Maka mintakanlah untuk kami syafaat kepada Rabb-Mu. Tidaklah engkau melihat keadaan kami, tidaklah engkau melihat sampai sedemikian beratnya yang menimpa kami. Nuh pun berkata kepada mereka, sungguh Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah ada seperti ini sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Sungguh dahulu aku memiliki sebuah doa yang aku gunakan untuk mendoakan keburukan kepada kaumku. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Kemudian mereka pun mendatanginya dan berkata, engkau adalah nabi dan kekasih Allah dari penduduk bumi, maka mintakanlah syafaat pada Rabb-Mu untuk kami. Tidaklah engkau melihat keadaan kami, tidakkah engkau lihat sampai sedemikian beratnya yang menimpa kami? Ibrahim pun berkata kepada mereka, sungguh Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Lalu beliau menyampaikan beberapa kedustaan dan berkata, pergilah menemui selain aku, pergilah kepada Musa. Mereka mendatangi Musa dan berkata, wahai Musa, engkau adalah Rasulullah. Allah memuliakan engkau atas sekalian manusia dengan kerasulan dan pembicaraannya. Maka mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidaklah engkau melihat keadaan kami, tidaklah engkau lihat sampai sedemikian beratnya yang menimpa kami. Musa pun berkata kepada mereka, sungguh Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Sungguh aku pernah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan membunuhnya. Pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kepada Isa. Mereka pun kemudian menemui Isa dan berkata, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah dan engkau berbicara kepada manusia ketika bayi, dan engkau adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam serta ruh darinya. Maka mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidaklah engkau melihat keadaan kami, tidaklah engkau lihat sampai sedemikian beratnya yang menimpa kami. Isa pun berkata kepada mereka, sungguh Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Beliau pun tidak menyebut satupun dosa, lalu berkata, pergilah kepada selain aku, pergilah kepada Muhammad. Lalu mereka menemuiku dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, serta orang yang telah diampuni dosanya, yang lalu dan yang akan datang. Maka mintakanlah syafaat pada Rabb-Mu untuk kami. Tidakkah engkau melihat keadaan kami, tidaklah engkau lihat sampai sedemikian beratnya yang menimpa kami. Maka aku pun pergi dan datang di bawah arsy, lalu bersujud kepada Rabb-Ku. Kemudian Allah membukakan dan mengilhamkan kepadaku sesuatu dari puja dan pujian indah yang tidak diberikan kepada selain diriku sebelumnya. Kemudian ada yang berkata, wahai Muhammad, bangunlah, mintalah, niscaya diberi dan mohonlah syafaat, niscaya dikabulkan. Maka aku pun bangun dan berkata, wahai Rabbku, umatku, umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu manusia menghadapi peristiwa lainnya, yaitu berupa pemaparan lembaran amar, timbangan mizan, dan yang lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit pembahasan mengenai hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats yang pasti terjadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.